Oktober adalah bulan bahasa. Mari kita buktikan. Bulan bahasa, kenapa harus bulan Oktober? Kenapa tidak bulan Agustus? Kenapa tidak pas dengan ulang tahunku? Pasti kalian bertanya-tanya, atau bahkan kalian tidak tahu bahwa bulan Oktober disebut juga dengan bulan bahasa. Jadi, ini ada kaitannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda loh. Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan Hari Sumpah Pemuda sekaligus lahirnya bahasa Indonesia. Dalam ikrar Sumpah Pemuda yang berisi 3 sumpah, yaitu Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini semakin memperkuat bahwasannya bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi nasional yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat majemuk akan agama, ras, adat istiadat, dan kebudayaan. Tunggu. Bahasa Indonesia kan asalnya dari bahasa Melayu. Terus, apa bedanya dengan bahasa Melayu? Jadi, bahasa Melayu itu ada 2 tingkatan, yaitu yang pertama adalah bahasa Melayu tingkat tinggi, dan yang kedua adalah bahasa Melayu tingkat rendah atau pasar. Di Indonesia, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu tingkat rendah atau pasar, yang biasa digunakan pada jalur perdagangan. Karena mudah dipelajari, bahasanya sederhana, bisa menyerap bahasa asing, dan juga tidak mengenal tingkatan bahasa. Sebagai kaum milenial, apa yang bisa kita lakukan untuk memperingati bulan bahasa? Tentu kita sebagai generasi milenial harus turut andil dalam memperingati bulan bahasa. Kegiatan yang dapat kita lakukan dalam memperingati bulan bahasa ini ada berbagai macam, mulai dari membaca puisi, mendulang mimpi bersama cintaku dalam bahasa. Dengan senyum, dilemanya menderai. Takut telah datang suatu rasuk yang menyingkap takdir. Sunyi pun telah lama dia berdiri, memantik api kesendirian di saat semesta telah berputar terbalik. Tetap akan kembali kepada setia kalah. Jika perpisahan tiada sempat untuk berkata salam, maka inilah bahasa kita yang menguntai untuk meminangmu kembali. Merdu, menderu, mendayu, berpidato. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan serta hidayatnya kepada kita, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di sini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan bulan bahasa. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan salah satu wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia. Sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring
dengan kemajuan zaman dan perkembangan bahasa di dunia. Dan bercerita. Saya akan bercerita tentang legenda dari Nyai Manggale, cerita rakyat dari Tapanuli, Sumatera Utara. Pada zaman dahulu kala, di Tapanuli, Sumatera Utara, hiduplah seorang pematung bernama Dato Panggana. Ketika dia menerima pesanan, dia pergi ke hutan untuk mencari kayu yang cocok dan pas untuk diukirnya. Suatu hari, dia mendapat inspirasi untuk mengukir kayu yang ia temukan. Dia bekerja seharian di bengkel untuk mengukir kayu itu menjadi patung wanita yang sangat cantik. Kemudian dia meletakkan patung tersebut di depan rumahnya. Kemudian seorang pedagang muda lewat di depan rumahnya bernama Baupar 33. Dia sangat terkesan dengan keindahan patung tersebut, sehingga dia memberikan semua perhiasan dan pakaiannya kepada patung tersebut. Sangat cantik, katanya dengan bangga pada dirinya sendiri. Patung itu terlihat seperti manusia sungguhan. Kemudian dia meninggalkan rumah Dato Panggana. Sebagai generasi milenial, kita boleh ikut dan bersaing dalam kompetisi global. Tetapi kita harus tetap mempertahankan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kita harus maju dan bangga berbahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Nasrullah dari S1 Pendidikan Geografi kelas 2020C. Perkenalkan, nama saya Alvina Alfudah dari Prodi S1 Pendidikan Geografi kelas 2020C. Nama saya Dinda Karima Jamhar dari Prodi S1 Pendidikan Geografi kelas 2020C.